Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita lanjutkan pelajaran kita masih di kitab Janazah halaman 355 di kitab Al-Wajiz. Di antara hal-hal yang tidak boleh dikerjakan ketika sholat jenazah, yaitu dikerjakan pada waktu yang terlarang, kecuali dikerjakan dalam kondisi yang darurat. Hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Salathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihin." 3 waktu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk salat dalam 3 waktu tersebut. Au an nakbura fihinna mautana hina tatlu'u syams bazighatan hatta tartafi', atau menguburkan orang-orang yang mati di antara kita. Yang pertama ketika matahari terbit hingga matahari tersebut betul-betul tegak, artinya betul-betul terbit. Jadi ketika ini juga merupakan waktu yang dimana kita dilarang untuk sholat. Ketika matahari terbit itu merupakan waktu yang dilarang kita untuk sholat. Begitupun untuk menyolati mayit. Begitupun untuk menguburkan mayit. Wa hina taqumu qa'imu adh-dhahirati hatta tamila syams. Waktu yang kedua adalah ketika matahari betul-betul sedang tegak, betul-betul sedang di tengah hari bolong, sampai ia bergeser. Ini juga waktu yang kita dilarang untuk sholat, kecuali sholat-sholat yang diperbolehkan. Wahina tudayyifu syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Dan ketika matahari hendak tenggelam sampai ia betul-betul tenggelam. Maka 3 waktu inilah Rasulullah SAW melarang kita untuk menyolati mayit dan juga menguburkan mayit. Sebagaimana dalam 3 waktu tersebut pula kita dilarang untuk mengerjakan sholat, kecuali dalam keadaan darurat, sudah tidak ada waktu lagi, misalkan mayatnya sudah harus segera dikuburkan dalam keadaan yang sudah mulai membusuk dan lain sebagainya, atau tidak ada waktu lain selain waktu tersebut, maka ini keadaan yang darurat. Maka insya Allah ketika keadaan darurat diperbolehkan hal-hal yang dilarang tersebut. Selanjutnya, keutamaan sholat jenazah dan mengantarkannya. Ada banyak sekali keutamaan. Di antaranya adalah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man shalla 'ala janazatin wa lam yatba'ha falahu qirat." Barang siapa seorang yang menyolati jenazah akan tapi ia tidak ikut menguburkannya, maka baginya 1 qirat. 1 qirat emas. Atau 1 qirat pahala. Disebutkan bahwasanya 1 qirat itu seperti, yang paling kecil adalah seperti 1 gunung Uhud. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, fa in tabi'aha falahu qiratan atau qiratan, qila wa ma al-qiratan, qala asgharuhuma mithlu Uhud. Kalau seseorang menyolati jenazah lalu ia ikut menguburkannya, maka baginya 2 qirat, yaitu pahala sebesar 2 gunung Uhud. Dan keutamaan mengantarkan jenazah ini hanya berlaku bagi laki-laki, tidak berlaku bagi perempuan, karena Nabi SAW pernah melarang kaum Hawa untuk mengantarkan jenazah
ke kuburan, dan pelarangan ini litanzih laisa litahrim. Pelarangan ini adalah untuk betul-betul dihindarkan, bukan dalam bentuk pengharaman. Ya, karena kita tahu bahwasanya tabiat perempuan itu lebih mudah untuk bersedih, lebih mudah untuk meratap dan lain sebagainya, dan ini menjadi pelarangan yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi wanita untuk mengikuti jenazah sampai ke kuburnya. Dan ketika mengiringi jenazah, ya, kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang berseberangan dengan syariat Islam. Di antaranya yang ditegaskan oleh nas baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, ada dua hal yang dilarang ketika mengiringi jenazah ke kuburnya. Yang pertama yaitu mengiringinya dengan tangisan dan membawa, ya, bakaran atau wangi-wangian sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, la tutba'ul janazatu bisautin wala nar. Janganlah kalian, ya, mengiringi jenazah dengan tangisan dengan suara yang keras, meratap, dan juga dengan api, yaitu dengan wangi-wangian, bakar-bakaran, sehingga terciumlah aroma-aroma yang, ya, mungkin dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan aroma-aroma yang mistis dan sebagainya. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu berzikir dengan suara yang keras ketika mengiringi jenazah. Karena hal ini termasuk, ya, dari kebid'ahan yang dilakukan oleh pelakunya, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh tabi'in maupun seterusnya, yang mereka senantiasa menjaga sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang melakukannya, maka ia terjatuh ke dalam kebid'ahan. Sebagaimana diriwayatkan dari Qais bin Abbad, kana ashabun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakrahuna raf'a sauti 'inda al-janazah. Bahwasanya para sahabat Nabi dahulu, ya, membenci mengeraskan suara ketika mengiringi jenazah. Walaupun itu bentuknya adalah zikir, walaupun itu bentuknya adalah tahmid, tahlil dan seterusnya. Dan perbuatan tersebut juga, ya, menyerupai perbuatan orang-orang Nasrani, sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang-orang Nasrani ketika seorang di antara mereka wafat atau meninggal, mereka mengiringnya dengan bacaan-bacaan Injil dengan suara yang keras. Mereka mengiringi dengan nyanyian-nyanyian, ya, yang kekudusan, yang mungkin bagi mereka dapat, ya, mengiringi mayit di antara mereka menuju pangkuan Bapa dan seterusnya. Ini merupakan kebiasaan orang-orang Nasrani. Mereka juga mengiringinya dengan musik-musik yang, ya, membuat haru, membuat sedih dan seterusnya, dengan tangisan yang keras dan sebagainya. Ini merupakan kebiasaan orang-orang Nasrani, sehingga kita harus menjauhi hal tersebut. Ya, seorang muslim hendaknya memiliki izzah, memiliki kebanggaan tersendiri terhadap agamanya, tidak mengikuti perbuatan orang kafir, baik itu Nasrani maupun Yahudi ataupun orang-orang kafir lainnya, sehingga kita tidak terjatuh dalam ancaman Nabi SAW yang mengatakan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut. Waliyadzubillah. Selanjutnya, di antara hal yang harus dilakukan, ya, ketika mengiringi jenazah adalah mempercepat perjalanan kita membawa jenazah tersebut ke dalam atau ke kuburannya tanpa harus berlari. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segerakanlah mengubur jenazah. Ya, ketika seorang menyegerakan untuk menguburkan jenazah, jika orang tersebut merupakan orang yang saleh, maka merupakan kebaikan yang kalian peruntukkan baginya. Namun bila tidak demikian, maka merupakan keburukan yang kalian lepaskan dari pundak kalian. Ya, ini merupakan perintah dari Rasulullah SAW untuk mengiringi jenazah ke kuburnya dengan cepat, yaitu dengan segera mempercepat jalan tanpa harus berlari. Jangan memperlambat, jangan pelan-pelan berjalannya ketika mengiringi jenazah.
ke dalam atau ke tempat kuburannya. Diperbolehkan mengiringi jenazah ya dari depan, dari belakang, samping kanan dan kiri, dengan catatan kita harus berdekatan dengan jenazah tersebut. Kecuali pengantar jenazahnya menggunakan kendaraan, maka seharusnya mengiringi jenazah dari belakang. Berdasarkan hadis dari Mughirah bin Syu'bah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-raqibu khalfal janazah wal mashi haitsu syaa minha. Bahwasanya Rasulullah bersabda, orang yang naik kendaraan ketika mengiringi jenazah, dia harus berada di belakang jenazah tersebut. Sedangkan orang yang berjalan kaki, maka ia boleh mengambil posisi sesukanya. Namun yang afdal, ayol ikhwah wal akhwat, yang paling baik adalah mengiringi jenazah di belakang di belakang jenazah tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah jenazah itu. Artinya mengikuti, bukan menyertai. Mengikuti berarti berada di belakang jenazah tersebut. Yang redaksinya adalah ikutilah jenazah tersebut, bukan sertai jenazah tersebut. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperkuat oleh penegasan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, al-mashi khalfaha afdal min mashi amamaha, kafadli salatir rajuli fil jama'ati ala salatihi faddan. Orang yang berjalan di belakang mayit ketika mengiringi mayit itu lebih afdal dibandingkan orang yang berada di depannya. Seperti afdalnya seorang yang sholat berjamaah, laki-laki yang sholat berjamaah, dan orang atau laki-laki yang sholat sendirian dibandingkan orang yang sholat sendirian. Jadi keutamaannya cukup jauh. Ketika seorang berjalan mengiringi mayit, berada di belakang mayit, itu lebih afdal, lebih diutamakan dibandingkan orang yang mengiringi mayit berada di depan mayit tersebut. Adapun ada doa-doa yang disunnahkan kita ucapkan ketika kita memasuki area kuburan atau ketika melewatinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu kaifa aqulu lahum ya Rasulullah. Ketika Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana aku berkata kepada mereka wahai Rasulullah, artinya kepada orang-orang yang sudah meninggal tersebut di dalam kuburnya. Quli assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirina wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Rasulullah mengatakan, katakanlah assalamu ala ahli diyar. Ya. Mudah-mudahan kesejahteraan terlimpahkan kepada penghuni ad-diyar, itu perkampungan ini. Ya. Perkampungan ini artinya kuburan ini, minal muslimin wal muslimat, minal mu'minin wal muslimin. Ya, untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna, dan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang mendahului kami dan yang setelah kami. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan berjumpa dengan kalian. Artinya setiap seorang datang ke kuburan, dia ucapkan doa ini, dapat menyadarkan orang tersebut bahwasanya kita pun pasti akan bersama mereka. Kita akan mati, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali dengan pertemuan yang akan datang masih di Kitabul Janazah, dan setelah itu kita akan memasuki kitab As-Siyam insyaallah. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.